Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priliana, NIM 1122011, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengelola data, memproses data, memperoleh, menyusun, dan menyimpan. Mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Adapun menurut para ahli, salah satunya Haygenkin, pada tahun 1996, pengertian teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan prosesan informasi. Tujuan teknologi informasi. Tujuan dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Fungsi teknologi informasi yaitu menangkap. Fungsi teknologi informasi sebagai pengolah, terus mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi sebagai menghasilkan, informasi sebagai menyimpan, informasi sebagai pencari kembali, dan informasi sebagai transmisi. Penggunaan teknologi informasi yaitu ada di pendidikan, keuangan, kesehatan, dan keamanan komunikasi. Komputer. Komputer adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data berupa memasukkan data input, mengelola data, proses, dan menghasilkan informasi output dengan menggunakan hardware dan software tertentu. Secara harfiah, komputer berasal dari kata Latin yaitu komputer yang berarti menghitung. Manfaat komputer sebagai sarana mempermudah kerja, terus komputer sebagai sarana komunikasi, sebagai alat hiburan, sebagai sarana informasi, sarana usaha, sarana kontrol, dan sarana alat kesehatan. Ada sejarah dan perkembangannya juga, itu alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia kecil, dan alat ini memungkinkan penggunaannya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Terus ada kalkulator roda numerik, ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, berbentuk kotak persegi kuningan. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai dengan 1959, yaitu sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program dibuat dengan bahasa mesin, assembler, ukuran PC komputer sangat besar dan cepat panas, proses kurang cepat, dan kapasitas penyimpanan kecil. Memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis. 1946, Electronic and Numerical Integrator dan komputer. Seberat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Pada tahun 1953, IBM 701, komputer komersial berbentuk besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Sirkuitnya berupa transistor, program dapat dibuat dengan bahasa singkat tinggi yaitu COBOL, Fortran, Argol. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik,
Berorientasi pada bisnis dan teknik, komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 1401. Untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Komputer generasi keempat, 1970 sampai dengan 1990. Menggunakan Large Scale Integration, LSI, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan microprosesor dan semikonduktor yang berupa chip untuk memori komputer. IBM 370, komputer generasi keempat yang pertama, Cray-1 komputer super pertama, Apple II personal komputer pertama. Sejarah dan perkembangan komputer generasi kelima sejak 1990-an. Menggunakan Very Large Scale Integration, VLSI, adanya microprocessor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru intelijensi manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Komputer generasi ke-6 abad 21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya generasi titanium. Hardware komputer yang mempunyai fungsi masing-masing tidak lagi digunakan. Fungsi-fungsi dari setiap hardware komputer tersebut nantinya akan digantikan oleh sebuah perangkat yang mempunyai kemampuan istimewa. Di mana perangkat mini ini nantinya berisi Microsoft chip yang mempunyai kemampuan sama dengan komputer. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.